Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana kami di sini dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang PSN. Sebelum itu perkenalkan, saya Asmar. Saya Setia Permana. Di sini kami akan menjelaskan tentang PSN. Saya mulai dari pengenalan atau pengertian PSN. Teks editor gratis atau freeware untuk programmer yang dikelola atau dikembangkan oleh Jen Piala Czech Republic atau Republik Ceko sejak 2021. Jadi mulai udah lama sampai 2005 hasilnya tahun khusus untuk berbagai lingkungan programmer yang memiliki yang bagus dan juga menarik untuk kalangan yang baru bergabung ke dunia programmer. Dan juga untuk fitur yang sangat penting itu adalah tingkat highlight untuk kita untuk mengenal dan memahami dan struktur yang ada di dalam program kita, dan juga fitur lainnya ini adalah favorit untuk menjalankan, mengedit dan berbagi untuk si programmer atau koordinasi data. Nah, di sini ada beberapa namanya dari PSP. Yang pertama itu Next Control dengan Sistem. Dan itu ininya ya, untuk para web developer ada video seperti General CSS, penjelasannya kodenya jangan perspektif dan programming dan C++, Pascal, Python dan lain-lain. Dan terakhir itu ada project management dan activity lain bisa diedit di dalamnya. Di sini ada kelebihan testbed. Pertama ada gratis namanya, freeware tanpa biaya lisensi, dapat digunakan untuk personal dan komersial. Yang kedua ada fitur lengkap, multi-tab, interface, syntax highlighting, double quotes, bahasa, integrated FTP client. Yang ketiga ada ringan dan cepat, ukuran kecil 7 MB, performa responsif, portable, version tersedia. Selanjutnya ke keterbatasan SPL. Nah, jadi teman-teman, SPL ini sebenarnya editor yang ringan dan simpel, jadi tapi masih punya beberapa keterbatasan. Yang pertama ada platform dan tampilan, dan PSP cuma bisa dipakai di Windows saja. Terus tampilannya juga kelihatannya agak lawas dan pilihan, dan modenya juga terbatas. Yang kedua ada fitur modern. Nah, dia ada auto kompletnya, belum terlalu pintar, belum ada LSP atau Intelligent Sensing kayak di editor modern, dan pluginnya juga masih sedikit. Terakhir ada masalah teknis, kadang PSP bisa ngalamin memory leak, crash atau buka banyak file. Ada bug pas pakai column editing mode. Jadi kesimpulannya PSP oke buat yang butuh editor ringan. Tapi kalau mau fitur lebih lengkap dan modern mungkin bisa pilih editor lain. Oke, kita sudah menjelaskan tentang apa itu PS, Gombo, dan kelebihan. Sekarang kita akan lanjut ke demo program menggunakan PS. Tampilan awal PSN-nya, di sini memiliki banyak fitur kayak file, project, edit, search, para bisa dilihat, dan view format. Karena ini dari 2021, jadi sudah akan selalu update sampai untuk yang sejenis PS atau text editor yang lain sudah menggunakan kolaborasi dengan OpenAI dengan penggunaan input API. Jadi dia akan bisa kita request API atau yang lainnya. Jadi kita bisa menghubungkannya dengan API dan mereka bisa dengan bantuan AI mempermudah kita untuk melakukan codingan. Jadi banyak ya untuk fitur-fitur yang dikembangkan, mulai dari warna untuk pencarian warna dan banyak yang lainnya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang fitur dasar ya sebenarnya untuk si forum. Di sini menggunakan 3 bahasa, ada struktur HTML index, CSS, dan juga JavaScript. Nah, di sini kita mempunyai untuk struktur yang pertama dengan title mid-range, lalu kita mempunyai susunan style,
mulai dari body sampai ke right. Nah, dari si CSS ini itu untuk menjelaskan tentang si body kita. Jadi di HTML kita mempunyai kontainer, subtitle, info box. Jadi ini untuk kelas-kelasnya ini semua dikonfigurasi melalui CSS yang sudah dikodik seperti ini. Nah, dalam style ini juga kita menggunakan input seperti JavaScript untuk bentuk input form. Tapi di sini ada sebuah masalah kalau kita jelaskan. Di sini dia cuma hanya menampilkan untuk si HTML dan CSS-nya, karena si HTML dan CSS ini tidak membutuhkan compiler seperti untuk menjelaskan atau menjelaskan si JavaScript-nya. Jadi yang akan ditampilkan itu hanyalah si HTML dan si CSS-nya. Jadi itu untuk operasi. Kalau kita bandingkan dengan si CS Code yang menggunakan VS Code, nah ini codingannya sama seperti yang sebelumnya, tapi kalau misalnya kita jelaskan dia strukturnya itu agak berbeda. Jadi untuk penjelasan proses pertama itu seperti biasa, bisa diisi dengan nama, juga keterangan lainnya seperti status mahasiswa, spesifikasi lain, itu dan lain. Nanti kalau misalnya jawabannya bisa dijelaskan, dia akan menampilkan menu pop-up seperti notifikasi bahwa itu telah berhasil. Baik, di sini ada HTML, yaitu menandakan bahwa dokumen ini menggunakan HTML. Yang kedua head, itu head itu bagian pengaturan atau judul karakter tampilan. Di sini juga menggunakan style CSS, kecuali misalnya header, profil foto. Tinggal memasuk. Sini ada div class container, yaitu untuk wadah semua isi halaman. Ada div image CSS, yaitu untuk menampilkan foto profil. A1 untuk berikan nama, A2 untuk informasi personal, bagian informasi pribadi. Yang terakhir yaitu penutup ini. Nah, ini untuk konsul hasilnya. Dari itu ada solusi. Nah, di sini ada model untuk menampilkan image sederhana. Untuk menampilkan image di sini memakai image ada device nama device. Kalau enggak langsung aja kalau satu folder di sini langsung nama JPG atau gambar. Ini ada yang gambar itu kalau ada image dan di kursor jadi ke image akan contoh gambar. Itu siapa tadi?
Nah, kita akan membahas sebuah contoh kode HTML sederhana yang menampilkan tabel data mahasiswa. Nah, kode ini berfungsi untuk menampilkan informasi seperti nomor, nama, NIM, dan jurusan dalam bentuk tabel yang rapi dan mudah dibaca. Kode terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu ada bagian struktur dasar HTML untuk menentukan kerangka halaman. Lalu ada bagian akhirnya berisi pengaturan halaman seperti judul dan gaya tampilan CSS. Nah, lalu ada bagian bodinya untuk menampilkan konten utama berupa tabel data mahasiswa. Ini adalah hasilnya. Oke. Jadi kita sudah membahas tentang demo mulai dari label, forum, gambar, dan layout. Jadi kesimpulannya di sini adalah PHP ini cocok untuk pembelajaran pemrograman web karena gratis, ringan, dan fitur lengkap untuk mahasiswa teknik informasi. Bukan untuk masalahnya ya, tapi untuk semua orang yang mau belajar tentang cara ngoding, dasar. Jadi ini PHP ini memberi gambaran yang untuk luas kedepannya. Jadi rekomendasi menggunakan PHP untuk belajar dasar web development. Jadi dia bisa mengajar skillnya ke PS Code karena dia sudah paham betul atau familiar tentang fitur-fitur yang juga similar atau sama yang ada di PS Code. Jadi sekian dari presentasi kami tentang mengenai PS Code. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Jadi sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.